Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. Kalau tadi ngebayangin bagaimana kalau kita perlu punya yelnya gimana? Gereng, ya. Ya, ngerinding, gue tuh ngerinding ya. Nah, oke teman-teman, masa depan kita setahun ditentukan oleh teman-teman ya. So please choose wisely, oke? Wow, 2025 sudah datang dan ada harapan yang baru dan ada sebuah semangat yang kita punya buat 2025. Oke? Apapun masa lalu kita, oke? Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan. Saya belajar dari seorang teman saya, orang bisnis, bagus banget. Dia bilang gini, bahwa setiap kali dia ngelakuin hal dan dia gagal, hasilnya nggak sesuai yang dia mau, ada sebuah statement yang dia bilang. Yaitu dia bilang ini adalah, lupain, lupain, lupain. Setiap kali kita lewat tahun, oke? Setiap kali kita bantu orang, dan nggak sesuai seperti yang kita mau. Setiap kali kita ketemu istri, suami yang suami pelit lah, istri cerewet misalnya gitu, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Waktu lu kesel, waktu hal-hal nggak terjadi seperti yang lu mau, oke? Saya ngasih sebuah ide yang bagus banget yang kami lakuin, yaitu bilang dalam hidup lu, lupain, lupain, lupain. Baik itu kegagalan maupun itu keberhasilan. 2024 saya nggak tahu wajahnya gimana. Fotonya gimana buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Beberapa mencapai hal-hal yang bagus dan kita asik banget. Dan juga pastinya banyak dari kita dan bahkan semua dari kita punya hal-hal yang nggak sesuai seperti yang kita pengen. Apakah betul teman-teman? Iya. Dan saran Andre, waktu lu bantu orang di 2025, waktu lu lakuin hal yang bagus, yang lu inget hanyalah kalau orang bikin hal yang bagus sama lu, oke, ada orang lakuin hal yang baik, lu inget, jangan lupain. Tapi ketika sebuah hal nggak berjalan seperti yang lu mau, bilang lupain, lupain, lupain. Oke? Bantu orang lagi. Lupain, 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 semangat lagi. Oke, bilang kiri kanannya, 2024 nggak tahu gimana, tapi lupain, lupain, lupain. Wow, asik banget. Apakah itu hal yang baik maupun hal yang nggak baik? Hal yang berhasil juga jangan terlarut sama euforia keberhasilan. Bener nggak sih? Karena itu pun udah lewat. Bedanya di bisnis kita sebagai leader, sebagai pebisnis di Prudential, kita nggak pernah mulai dari nol sebenarnya. Karena effort tahun kemarin, karena hasil lu membangun bisnis di Prudential tahun-tahun kemarin, itu nggak habis sampai hari ini. Kalau saya boleh testimoni, income-nya Andre hari ini mungkin dipengaruhi 80% dari apa yang kita lakukan tahun 2008, 2009, 2010. Income sampai hari ini. Oke? Jadi di bisnis ini,
Banyak hal pencapaian kegagalan lu boleh lupain, tapi bersyukurnya kalau lu lakuin hal yang bagus dalam bisnis di Prudential, hasilnya masih akan ada. Karena kita bebas memilih keputusan-keputusan yang kita mau pilih. Tapi lu gak pernah bebas sama konsekuensinya. Lu bebas mau lompat dari sini keluar boleh. Lu mau marah-marah sama suami boleh. Lu mau gak maksimal dalam hidup lu bebas memilih. Tapi semua konsekuensinya nggak bebas. Lu perlu menanggung semua itu. Oke, nah izinkan di 2025 kita boleh memulai sebuah hal yang asik banget dengan sebuah Vision Day-nya 2025. Oke, jadi ini adalah momen pertama dan thank you banget. Semua yang hadir di sini, lu itu selama setahun 2025 nggak pernah bolos yang namanya training atau sekarang bilangnya apa? Elevate. Lu semua nggak pernah ada yang bolong. Hebat banget loh ya, hebat banget. Ya, di 2025 selalu datang ke Elevate. Nah, oke. Apa itu Vision Day? Salah satu kemampuan terhebat, greatest ability yang Tuhan kasih dalam hidup kita adalah kita boleh memiliki sebuah visi. Penglihatan akan masa depan. Apa itu visi? Kemampuan untuk melihat melalui pikiranmu, untuk berpikir dan menciptakan dan create sebuah gambaran di pikiranmu akan masa depan. Oke? Semua dimulai dari visi yang kita punya. It all begins dari imajinasi yang kita punya. Gak ada hal yang hebat. Gak ada hal yang hebat. Gak ada hal yang menjadi nyata sebelum seseorang merancang sesuatu di pikirannya. Oke? Hari ini teman-teman yang ada di LJC misalnya. Oke? Liatin di depannya ada meja. Di depannya ada baju. Bangunan ini nih. Perusahaan besar. iPhone bikin handphone. Pernikahan yang harmonis. Parenting ngajarin anaknya yang akhirnya anaknya jadi sebuah role model yang bagus buat banyak orang. Bahkan keuangan yang solid pun itu dimulai dari imajinasi yang ada di pikirannya kita. Pasti dibikin dulu di pikirannya sebelum itu menjadi sebuah kenyataan. Semua bisnis yang hebat terjadi juga sama pencapaian yang teman-teman semua akan capai di tahun ini. Itu dimulai dari pikirannya kita. So, kalau ada di sini mesin MRI yang bisa ngecek visi, ya, MRI tahu ya, masuk, terus ada mesin bulat, dia muter cepet banget. So, kalau kita masuk ke sana dan dicek visinya kita, kira-kira apa yang akan keluar ya di bayangannya kita? Sebuah imajinasi akan masa depan apa ya? Sebuah goals apa ya? Sebuah faith itu goals. Sebuah goals apa yang lu mau punya buat tahun 2025 ini dan buat tahun-tahun ke depan sana. Nah, kita mau dengar sebuah testimoni yang menarik, yang bagus banget dari seorang wanita yang influence-nya besar buat teman-temannya. Buat leader, buat partner di tahun 2024, hebat banget. Saya telepon beliau dan hasilnya cemerlang. Bahkan sampai akhir tahun tanggal 20 something, 28, 29. Case-nya ada yang gak issued, tapi terus berjuang sampai akhirnya dia hasilnya cemerlang. Oke, kita mau panggil Ibu Marina. Silakan tepuk tangan buat Marina dong. Wow. Ada mic satu lagi, mic. Oke, Mar. Widih. Ada, oke. Ini pasti selalu jadi, silakan Mar. Selalu jadi top kostum ya Marina ya. Oke. Oke, jadi beberapa hari waktu yang lalu gue nelfon Marina ya. Dan saya telepon sama Marina, Mar, out of my curiosity. Jadi gue penasaran. Karena saya tahu Marina sampai akhir tahun nggak menyerah tuh. Andre, gue ada case-nya bertubi-tubi. Yang nggak isut berapa juta ya, Mar?
Nggak issued 650 juta. 650 juta submit nggak issued. Oke? Tapi di akhir tahun masih berjuang. Nah, jadi gua ngobrol sama Marina. Marina lagi nyetir. Mar, saya nanya gini nih. Mar, lu itu berjuang sampai 31 Desember. Persisten dan gigih banget. Saya nggak bilang bahwa ini nanya berhubungan sama Vision Day ya. Enggak nanya. Oke? Nah, Marina boleh cerita nggak jawabannya lu apa, Mar? Oh, jawaban gua karena gua di awal tahun tuh goal gua kuat gitu. Gua pengen dapat SC sama MDRT lagi. Cuman yang gua salah, goal gua di awal tahun bukan jadi AB, itu yang gua salah dan gua sesalkan gitu ya. Karena gua berpikir, gua belum ada tim, gua pengen ada tim solid dulu atau gimana gitu. Padahal itu kan awal tahun ya. Maksudnya setahun tuh waktu yang panjang. Ternyata tengah-tengah tahun gue dapat closingan gede, gue diizinkan dapat tim Helen, Keren. Neta yang gitu kan, nggak nyangka gitu tuh nggak. Ya itu yang bikin gue agak sedikit, aduh sayang sekali ya. Makanya kalau dream, kalau goal tuh harus big ya. Kan soalnya masih setahun tuh masih panjang gitu ya. Apapun bisa terjadi gitu. Wow. Oke. Saya penasaran sama Marina. Mar, kalau ini Ivan Sansan yang rajin baca buku, punya goals, gue rada lebih kebayang gitu ya misalnya ya. Mengajar. Oke, kebayang ya. Ya maksudnya Victor yang dulu dagang, gue masih rada kebayang terbiasa siapin goals. Ya. Nah kalau lu sendiri emangnya dari kapan tuh Mar? Apakah dari dulu SMA siapin goals? Enggak. Gue dulu nggak pernah mikir goals gitu. Semenjak join Legacy dan papi mami gue, Ko Paul dan Cisonya yang Keren banget. You've done a great job. fans nomor 1 gue mereka. Setuju banget. Ya. Jadi mereka tuh nanya gitu, goals lu apa yang buat lu bikin kuat di bisnis ini? Pertama kali, gua gitu ya, aduh apa ya, nggak punya goals. Sama mereka, goals lu apa? Pikirin. Akhirnya gue berpikir ya udahlah goals gue jalan-jalan ke luar negeri gratis. Pengen foto di Apple, itu nggak yang foto di Apple. Kok Paul nama cuy sampai kaget. Hah? Goals lu cuman itu doang? Lu yakin? Nggak ada yang lain? Nggak kepikiran. Ya udah deh kita catat aja. Nah dari situlah gitu. Dan sekarang sih makin berjalannya di bisnis ini ya goals gue makin tinggi gitu. Wow. Oke. Thank you dong, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, yes. Pentingnya apa tuh Mar? Maksudnya dulu yang nggak terbiasa punya goals. Dan akhirnya ketika masuk Legacy, bersyukur ada Ko Paul, Cisonya nanya sama lu. Menurut lu pentingnya apa sih kalau kita di awal tahun punya goals Mar? Jadi kita punya batasan ya gitu. Batasannya kalau misalnya udah tercapai kita pasti pengen nambah lagi. Gitu sih. Gitu penting banget. Ada ini nggak efeknya nggak buat lu waktu waktu tahun 2024 karena lu punya goals, efeknya apa tuh Mar buat lu sendiri Mar? Efeknya karena misalnya kan goalsnya segini gitu, kita tuh udah kecapai ternyata ada aral melintang gitu terjadi, kita tuh langsung karena pengen banget nyampe situ otak kita jadi mikir yang lain gitu, ke jalan yang lain gitu tau gak? Gitu karena goals kita kuat banget. Sedangkan kalau nggak kuat kan ya udah aja nggak jadi ya udahlah. Waktu Tuhan yang terbaik pasti gitu kan. Ini belum selama sampai belum tanggal 31 Desember harus usaha terus. Keren banget. Gitu. Keren banget. Wow. Mar, teman-teman mungkin yang belum terbiasa tapi ditolak 600 bukan ditolak. Cancel 650 juta premi itu enggak mudah loh guys. Iya. Ya enggak? Submit juga mungkin kita belum pernah sampai 650 juta ya kan? Oh bukan, 650 juta tuh berapa case? Jadi Iya, beberapa 400 case kan. Iya, diklat, benar. 200 ini, 50 ada riwayat gitu. Betul. Nah, menurut gua nih sebuah bukti nyata ya nggak sih? Ketika lu punya goals, ada banyak hal kita itu nggak dapat kendalikan hal yang di luar kita tuh. Tapi waktu Marina punya goals sampai akhir Desember, akhirnya, Ndre, gua nangis 2 hari apa berapa hari ya bilangnya.
2 hari ya, 3 hari. Biasanya gue tuh paling nggak suka nonton film sedih. Gue nggak suka peristiwa sedih. Pokoknya gue selalu skip itu mah. Jadi gue tuh jarang menangis gitu ceritanya. Nggak mau gue tuh kayak gitu. Tapi kemarin nggak tahan. Bangun jam 4 subuh, nangis. Lagi nyetir nangis. Lagi nge-gym nangis. Nge-gym nangis. Oh. Sepeda nangis. Terus semua kenapa muka lu merah? Nggak, keringetan. Jadi gila loh. Pokoknya aduh udah Jadi udah gila, gila ya. Ya kan gila loh. Sayat lebih sakit dari Oh iya. Biasanya mutus pacar soalnya, gue tahu. Oke, so boleh ceritain buat Marina sendiri Ghost 2025 nih, apa nih, Mak? Oh ya pasti jadi abe. Ada mau ceritain sama teman-teman di Legacy nggak soal pentingnya Ghost? Ada tambahan nggak? Pentingnya goals, apa ya tambahannya? Ya pokoknya kalian harus kuat aja goalsnya. Misalnya ada masalah atau apa, kalau goals kalian kuat, pasti kalian bisa dapat jalan jalan lainnya lah gitu. Dan komunitas tuh sangat penting, kerasa banget lagi pas down, banyak banget yang menghibur, banyak banget yang menguatkan banget. Kalau enggak, gua bisa gelo. Itu waras. Wow, kalau mau tepuk tangan paling meriah. Kepenuhan, fullness, berkelimpahan itu bukan hanya di 6 area kehidupan bagus, tapi seseorang yang tahu dengan jelas panggilan hidupnya. Orang yang punya self-esteem yang kuat. Yang tahu bahwa ketika bangun pagi hari, gue bilang sama anak-anak gue, kalau kamu punya tujuan, bangun pagi hari feel-nya apa? Lebih excited, bener. Tapi kalau lu bangun dan gak ada tujuan, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Oke? So, for your own goodness, maka 2025 yuk coba kita rancang. Oke? Apa sih yang jadi misinya? Apa sih yang jadi goals yang kita mau lakuin bareng-bareng? Karena di tempat ini, tugas setiap leader untuk bawa teman-teman partner boleh punya tujuan hidup yang jelas. Oke? Nggak usah terlalu mengawang-awang. Kadang-kadang zaman dulu suka dengar, oh mau buka panti asuhan, rumah singgah. Oke sih boleh. Tapi apa yang lu tahu sangat relate dan dapat lu lakukan hari-hari ini. Mulai dari sana dulu. Marina bilang mau punya trip ke luar negeri. Menurut saya itu hal yang dapat lu mulai dari sana. Oke, dapat lu mulai dari sana. Nah, waktu kita ngomongin goals, ada sebuah statement yang selama 3-4 hari, saya 2 hari 3 hari suka ngobrol sama Yoke gitu ya. Ini statement ini berhubungan sama apa yang namanya goals. Ada sebuah statement bagus yaitu prinsip sederhana, yaitu bilang ini, dapatkah orang buta memimpin orang buta? Bukankah dua-duanya pasti akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang? Jadi beberapa hari ini renungin sama Yoke, dapatkah orang buta guide, menuntun orang buta? Saya minta role play ada 2 orang, boleh yang cowok-cowok, boleh cewek-cewek yang mau jadi volunteer. Oke. Ya udahlah, Yosua sama Ebo 2 di depan ya biar cepet ya. Mana Ebonya? Oke, Ebo boleh maju ke depan. Nah, yuk ini 2 volunteer kita untuk kita boleh belajar. Enggak. Oh ya boleh juga sih, boleh juga ya. Ya. Yuk maju ke depan, silakan Yos. Gue nanya sama Mike cari Yosua Ebo gini di mana sih Mike? Ya cari begini emang gak gampang cari begini ya. Oke. Nah, bayangkan prinsip tadi. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Buta itu artinya nggak punya penglihatan, artinya nggak punya visi buat masa depan. Kalau dua-duanya buta, contoh pura-pura buta tutup mata, oke dua-duanya, dan lu perlu jalan, gue bilang datang ke Cici Adri. Tujuan lu adalah Cici Adri mau ngasih uang lu 500.000 ya. Nah, caranya gimana? Nah, oke. Oke, stop. Oke, cukup. Thank you. Oke. Buktinya apa? Oh, udah. Buktinya mereka akhirnya jatuh.
So, kalau mau sampai tujuan, 2 orang buta nggak bisa. Pertanyaan gua, kalau orang butanya 1 bisa nggak? Coba lagi. Silakan, Yosua Ebo. Nah, oke. Tadi kan 500.000, sekarang 50.000 ya dapatnya ya. Oke. Siapa yang buta? Oke. Sampai tujuannya adalah ketemu Cici Adri, ya. Oke, tutup mata ya Yosua terus ya. Yosua buta. Silakan sampai ke tujuan. Nah, 50.000 nanti dikasih ya. Oke. Oke, lucu ya. Oke, maju lagi ke depan. Kalau lu mau capai tujuan, 1 orang belum melihat tujuannya, nggak masalah. Yang penting ada 1 orang yang bisa lihat tujuannya kemana. Dua-duanya nggak bisa. Kalau dua-duanya nggak buta gimana? Lebih bagus. Lebih apa lagi selain lebih bagus? Lebih cepat. Lebih apa lagi? Lebih jelas, lebih pasti, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Kalau orang yang lu mau ceritain, lu mau bantu punya proteksi, mereka masih buta financial, nggak masalah. Kalau orang yang lu mau ajakin ke bisnis prudensial, dia masih, aduh gue nggak tahu nih ya hidup gue jadi apa, juga nggak masalah. Yang penting adalah 1 orang tahu tujuannya kemana. PR, pertanyaan. Bukan PR, tugas buat kita. Kira-kira problemnya apa nih? Kalau Yosua buta dari lahir. Ada 1 orang ketemuan. Maaf, maksudnya. Iya, misalkan kok, itu kan misalkan kok. Misalnya ketemu sama leadernya. Lu mau kemana? Gue mau ke Bandung mana ya? Mau ke IP lah gitu misalnya. Kan di Pajajaran banyak teman-teman yang tunanetra di sana. Oke. Oh, gue tahu. Gue bantuin yuk kita ke IP. Contoh. IP udah nggak pernah orang ke IP kali ya? Ya ngasih ke 2-3 lah gitu ya. Bisa masih sering kok. Oh ya, bagus. Waktu Ebo mau bantu Yosua, Yosuanya orang kedua buta. Kira-kira yang rawan terjadi, hal yang kemungkinan besar terjadi apa aja? Lempar. Nggak mau dengerin. Kenapa nggak mau dengerin? Pertama, ya, Yosua perlu percaya bahwa Ebo ini bisa bawa dan tahu tujuannya. Pertanyaannya, percayanya penting atau penting banget seseorang tahu bahwa... Kenapa penting banget? Pikirin. Tiba-tiba di tengah jalan, ya, gue bantuin yuk. Gue mau bantuin lo. Kira-kira pertanyaannya Yosua apa aja? Lu udah pernah belum? Bagus, apalagi? Teman-teman yang di belakang boleh bantuin? Bisa nggak nuntunnya? Kesana berapa lama? Bagus, apalagi? Jalanannya bagus apa enggak? Sebenarnya Yosua tahu nggak bahwa Ebo ini nggak buta? Benar. Karena dia buta, kan Ebo bilang, gue nggak buta. Tenang aja, gue tahu tujuannya. Bener? Gue tahu lu mau dapat income 20 juta. Gue tahu caranya begini nih. Lu mau punya income 150 juta. Gue tahu caranya begini nih. Yosua belum tentu percaya Ebo ini buta atau enggak. Jangan-jangan Yosua mikir, itu mah ngomongnya lu aja. Karena apa? Karena Yosua nggak bisa lihat Ebo. Bener? Jadi perlu
trust. Kalau lu mau mencapai tujuannya, sendirian itu bukan jalannya. Perlu ada orang yang bantuin lu. Pertanyaannya, lu percaya nggak bahwa dia bisa bantuin sampai ke tujuan? Oke? Gua mah nggak ada yang mau bantuin gua. Udah umur gua 40, udah umur gua 20 ya. Nggak ada orang mau bantuin gua. Mungkin nggak Yosua bilang gitu? Mungkin banget. Akhir tahun kemarin kita lihat sebuah pencapaian dari bisnis insurance di tempat lain. Menurut saya bagus banget. Oke? Setahun dia punya omset naiknya 400 M. Setahun. Menurut gua edan bagus banget. Gue bilang, tunggu sebentar ya. Gue bilang sama anak-anak gue. Kayla, Sevo. Kalau ada orang lakuin hal yang bagus, ya kita nggak boleh sinis. Apa itu sinis? Sinis itu, kalau orang lain berhasil, kita bilangnya gini nih. Itu mah dia aja berhasil. Ya. Itu mah memang dia aja lah. Nasibnya dia beda. Orang sinis, gue bilangin sama anak-anak. Kalau ada orang lain berhasil, itu memang dia aja beda lah orangnya. Tapi kalau orang lain gagal, gue punya program baru nih, gue mau punya resolusi baru nih. Kalau dia gagal, orang sinis gimana? Udah gue bilangin. Ya, kayak gini mah gak berhasil. Udah tau lah gue yang gini-gini mah gak akan berhasil. Itu namanya sinisme. Gue udah tau lah kayak gini-gini mah. Jadi problem kedua dari Yosua dan Ebo, satu tadi trust issue, yang kedua sinis. Yang ketiga, bayangkan kalau kita orang ada ekstrim, satu baperannya luar biasa, ekstrim kedua sombongnya luar biasa. Kalau baperannya luar biasa, Yosua mau dibantuin sama orang, kira-kira responsnya gimana? Baperannya banyak. Baperannya menurut gua adalah, gua mah gak ada orang yang care sama gua. Orang gak tahu ya masalah hidup gua ya. Hidup gua udah paling banyak masalah. Ada hidup gua mah udah. Baperan luar biasa. Atau sombong yang kedua. Mau diajakin, Yosua bilang apa kalau sombong? Orang butanya sombong gimana kira-kira? Gua bisa lah, gua udah tahu lah. Ya, gue udah biasa dari sini ke 23. Jangan-jangan jalannya muter. Bener gak? Punya jalan lebih bagus, jangan-jangan Ebo. Itu hal yang kedua. Gue udah tahu lah. Ya, gue udah biasa. That's why satu dari dua orang perlu untuk dapat melihat. Tapi Yosua perlu punya yang namanya trust. Tepuk tangan dong buat Yosua dan Ebo. Thank you banget. Thank you. Thank you, Yos. 4 hal apa aja? Orang buta menuntun orang buta. Pembelajarannya apa aja? Yang pertama, trust. Yang kedua, nggak boleh sinis. Yang ketiga, baper. Yang keempat, nggak boleh sombong. Gue tahu. Gue udah tahu lah. Setiap dari kita punya ahli di sebuah area sektor kehidupan. Tapi setiap dari kita pasti ada sektor kehidupan yang kita perlu di-upgrade. Sama orang di sebelah kita, sama leader-leader lo. Kalau mau belajar bagaimana cara nge-gym, hari ini hari yang bagus banget ya. Ada Novi, ada Jose, ada Wendy ya. Ada Glenn ya. Yang lu bisa belajar nge-gym, percaya aja deh. Kalau lu masih beginner, mereka punya cara-cara yang bagus. Bener gak teman-teman? Yes. Kalau lu mau dress code-nya lebih bagus, ya. Di sini banyak cici-cici yang cute-cute gini ya. Lu bisa belajar misalnya sama mereka. So, setiap dari kita
punya excellent di sebuah area. Dan kalau lu mau excellent di bisnis prudensial, maka lu perlu sering-sering ketemu sama leader lu, ya, dan minta dia ajarin sama lu. So, bolehkah bangkit berdiri sebentar? Oke, bolehkah semua bangkit berdiri? Dan 1 menit ketemu sama leadernya cepet aja. Bilangin sama dia, 2025, gue ajarin banyak ya. 2025, tuntun gue yang banyak ya. Getok gue sering-sering ya. Cari leadernya dan bilang seperti itu. 1 menit, cepet aja, cepet aja, cepet aja. Siap? Oke, oke. Siap. Oke, dah. Siap. Nggak usah. Udah, maaf. Oke. Oke. Pasti, pasti banget. Saya suka cerita ini. Otak kita itu mudah untuk dibohongin. Otak kita mudah untuk dibohongin. Ada sebuah penelitian. Anak kecil main piano. Oke? Guru-guru piano kalau ngajarin piano awalnya gimana? Misalnya yang tenoneng, teng teng, tenoneng, teng teng, tenoneng, teng teng, teng teng, teng teng. Nah, misalnya gitu ya. Dia main piano, otaknya di-record. Oke? Setelah itu diambil semua diambil pianonya, dia bayangin di depan dia ada piano. Dan waktu dia main piano, membayangkan diri main piano, ternyata hasil rekam otaknya menunjukkan sama, nggak ada beda sama sekali. Jadi otak kita itu nggak bisa membedakan sebenarnya apakah lu lagi main piano asli atau lu ngebayangin main piano. Bayangkan kalau hal-hal baik yang lu terus bayangkan dalam hidup, hal-hal goals-goals besar yang lu terus bayangkan dalam hidup lu, maka otak lu secara nggak sadar, dia itu udah bilang bahwa lu itu udah sukses. Lu itu asik, lu itu berguna. Oke? Waktu kita terus memikirkan hal itu. Jadi, visi adalah sebuah hal yang besar banget. Yang kalau lu ketemu seorang pria terutama, maka asik banget menurut saya kalau cowok itu lu tanya, lu lagi ngejar apa? Gue tuh lagi ngejar ini nih. Gue lagi pengen begini nih. Menurut gue tuh cowok tuh asik begitu loh. Nggak harus maco, nggak harus banyak duit. Mungkin belum ada duitnya, nggak masalah. Tapi kalau seseorang tahu dengan jelas gitu ya, gue lagi ngejar gini. Kayaknya tuh keren gitu loh menurut gue. 2008, Andre jadi partner. Waktu jadi partner, itu salah satu terobosan besar dalam hidupnya kami, yaitu saya masih kerja di Citibank waktu itu, dan udah join Prudential. Income dari Citibank 20-an, income dari Prudential juga sama 20 juta sebulan. Tangan kiri dapat 20, tangan kanan dapat 20. Nggak ada orang ngajakin gua untuk suruh saya full time. Seingat saya nggak ada. Nggak tahu kenapa. Rolliver kasihan. Rolliver aduh. It's okay boy. It's okay. Iya, iya, iya. Aduh. Oke. Sampai di mana tadi? Nggak ada yang ngajakin untuk Andre full time. Nggak ada. Kerjaan bagus. Citibank. Income 20-an, umur 26-27 tahun. Menurut gua not bad. Oke. Kenal sama orang-orang kaya di Bandung, which is gua suka banget. Om-om, bapak-bapak. Ketemuan mereka gitu ya. Saya suka banyak belajar. Sampai akhir satu hari malam-malam lagi ngobrol. Dan keadaan bagus. Tahun itu bisa ngerekrut 14 orang dalam keadaan part-time. Keluar kode agent dulu, ya cuman kode agent belum AJI, 14 orang. Artinya nggak ada bayangan, bisalah gue lakuin. Bahkan punya satu orang, namanya Willy. Oke, jenderal besar,
Yang waktu itu Willy udah bilang gini, Andre, pokoknya lu jadi leader. Gua support lu. Wah. Lu jadi leader, gua support lu, Andre. Oke, gagah ya, asik banget. Dan itu bagus. Sampai akhirnya malam-malam lagi tulisin seperti biasanya 2009 tahun depan. Apa ya yang goalsnya Tuhan saya punya goals apa ya Tuhan, tulisin. Oke, mau baca buku, gue masih ingat kurang lebih ya, 1 bulan 1 ya. Mau makan lebih sehat lah dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya ke bisnis. Pas nulis Prudential. Wah asik. Wah asik. Bayangan gue itu asik tuh. Akhirnya sebuah kata yang saya tulis waktu itu adalah untuk membawa puluhan dan ratusan orang hidup sejahtera. Lewat hidupnya Andre ada puluhan dan ratusan orang hidupnya sejahtera. Asik banget. Gue udah ngebayangin ada orang banyak angkat tangan, excited, punya semangat, paradigma hidup yang benar, mau kenal Tuhan yang benar. Bayangan itu ada. Oh orangnya semangat. Entah kenapa excited itu berulang-ulang tuh. Artinya punya identitas yang benar. Wah pengen banget. Kenapa sejahtera? Karena di Prudent dapat income tahun pertama 20 juta. Saya tahu banyak kenalan kami gitu ya. Saya dan Yoke kenalan kita udah kerja belasan tahun. Income-nya nggak 20 juta. Dan kalau Andre bisa 20 juta setahun. Saya tinggal ketemu orang yang mau gue ajarin. 20 juta sebulan sorry. Oke. Yang mau saya ajarin. Kan gue punya skillnya. Kalau dulu kerja di Citibank perlu syaratnya rada nyebelin. Tapi kalau mau jadi agent, gue pikir semua orang bisa gue ajakin. Yang dia mau, gue bisa latih punya income 20 juta sebulan. Jadi ngebayangin asik yang malam-malam Yoke udah tidur. Oke. Abis seks itu kayaknya nonnya enggak ya? Oh enggak ya. Nggak tahu saya. Lupa ya. Oke. Oke. Oke enggak ya. Jadi Yoke udah tidur. Dan pikiran panggilan itu memanggil gue. Dan di momen itu gue bilang, gue mau full time. Gue mau tinggalin kerjaan dengan segala kenyamanannya menurut saya. Saya mau full time Karena apa? Karena ada panggilan yang memanggil Andre keluar dari kenyamanan, keluar dari setiap keterbatasan, keluar dari intimidasi, keluar dari rasa di agent ya asuransi kayaknya gue nggak begitu suka lah, kerja di bank zaman itu kayaknya lebih bangga. Tapi ada sebuah panggilan, ada sebuah goals yang saya tahu ini berharga banget. Kalau kita bisa, maka saya tahu kita bisa ajarin banyak orang. Dan kamulah dan anda-andalah inilah orang-orang yang dulu ada di bayangannya kami. Andalah yang orang-orang punya potensi yang besar. Punya kehidupan yang berharga, punya keluarga yang keren banget. Lu lah ini. Orang-orang yang kita bangun hidupnya, para leadermu bangun hidup. Supaya setiap dari kita boleh keluar dari setiap kenyamanan. Boleh keluar dari setiap shame, tuduhan. Aduh gimana ya. Depan gimana punya rumah, caranya gimana gue punya rumah. Andalah orangnya yang kita lihat belasan tahun yang lalu. Dan panggilan itulah yang membawa kita tahun demi tahun enggak menyerah. Pertanyaannya adalah, apa yang memanggil kamu keluar dari setiap keterbatasan yang lu punya di tahun 2024?
Visi apa yang lu punya? Don't die as a mediocre. Jangan mau hidup mati jadi orang yang biasa-biasa. Pada umumnya orang gak mau ada di bisnis asuransi, bener gak? Jangan mau jadi orang yang pada umumnya. Jadi orang yang excellent. Lakuin hal yang orang lain gak lakuin. Banyak yang teman-teman akan bantu lewat bisnis yang ada di Prudential. Pertanyaannya adalah, apa panggilannya, apa goals buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini? 4 minggu inilah bantuin beberapa leader ngejar promosi, ngejar Star Club, ngejar ada yang extra OR dan lain sebagainya. Itu bikin saya pribadi rada melankolis. Gue bukan tipikal melankolis ya. Saya jauh dari melankolis. Melankolis tuh kayak apa ya? Ngahuleng gitu ya. Apa namanya melankolis tuh kayak nggak ngelamun lah. Kalau teman-teman LJC mungkin kurang paham apa ya? Merenung dan lebih ada sedihnya gitu loh. Aduh, ada gitunya loh. Kok dia nggak capai ya? Aduh, kok belum ya? Dan itu bikin gue bertanya loh. Apakah gue tuh perlu nggak ya melankolis begini ya? Nggak ada hubungan sama duit. Duit fine, duit bagus banget. Tapi ngeliatin orang-orang yang belum mencapai tujuannya, gue rada sedih. Dan gue rada melankolis gitu loh. Apakah seharusnya gimana sih? Gue nggak tahu loh. Apa harusnya kalau orang nggak mau ya udah nggak apa-apa, dadah. Kan toh gue punya kehidupan yang menurut saya udah better than good. Jawabannya adalah, saya diingetin bahwa Andre, kalau kita mau punya hidup yang berkelimpahan, kalau teman-teman setelah lu punya goals, pastikan lu punya sebuah prinsip ini. Untuk mencapai goals lu, bab pertamanya harus dimulai dari life is not about you. Kalau lu mau punya goals yang besar, kalau lu mau hidup ngeliatin sebuah terobosan, jadi impact yang besar buat orang, pastikan bab pertamanya dalam buku hidup lu. Pastikan pintu pertama yang lu keluar. Oke? Adalah bunyinya life is not about you. Bukan soal ragu-ragunya lu. Bukan soal lu gak biasa. Bukan soal suami gua yang gak pakai perasaan apa nih keadaan sekarang begini. Istri gua. It's not about you. Tentunya kalau bukan tentang kita buat siapa? Tentunya buat orang lain. Tentunya it's all about God. Ngelakuin apa yang Tuhan mau buat hidupnya kita. Life is not about you. Bilang kiri kanannya, it is never about you. Aduh, nggak ngerti caranya gimana. Aduh, 2025, yes sih sekarang antusiasnya kayaknya harapannya besar, yes. Oke, tapi gue masih belum tahu. Aduh, gue nggak suka begini loh. Gue nggak suka. Well, good newsnya adalah memang hidup ini bukan soal kamu. Oke? At the moment, lo keluar dari hidup itu, maka mulai lo punya hidup yang punya terobosan. Andre, gue gak suka nih OCS. Tahun ini kita akan banyak punya systemize kerja. Namanya apa teman-teman? OCS. Aduh, gue gak begitu suka pakai OCS. It's not about you. Tapi bagaimana generasi setelah lu, apakah mereka punya sistem kerjanya gak? Kalau kita mau hidup walaupun kita gak suka tapi kita tahu ini bagus. Oke? Itu tanda kedewasaan. Even gak suka tapi gue lakuin. Even gue gak suka sih ada di bisnis asuransi, gue gak begitu ngerti. Tapi lu tahu komunitasnya bagus.
Ya, tapi lu tahu tadi 15 menit, 20 menit pertama lu ketawa-ketawa, happy. Hari-hari ini untuk bisa ketawa, untuk bisa happy itu menurut saya rada nggak mudah nyarinya loh. Ya, rada nggak mudah carinya loh. Punya komunitas yang support, tadi Marina udah cerita, sekali lagi tepuk tangan buat Marina dong. Oke. Yes, it's not about you. So, apa yang akan kita lakukan di tahun 2025? Karena sebuah prinsip yaitu Malcolm X bilang bagus banget. The future belong to those who plan and prepare it. Masa depan, hari depan yang lebih bagus, itu dipunyai sama orang-orang yang plan dan prepare. Yang apa teman-teman? Plan dan prepare. Ray bilang di story-nya di reels-nya Ray, air mengalir ke bawah. Jangan mau terus mengalir ke bawah. Oke? Jangan mau terus ada di bawah. Tapi lu perlu punya plan dan prepare. So, pulang dari sini, buat teman-teman yang belum tahu punya goals-nya apa. Ambil waktu. Oke? Ambil waktu. Cari tempat makan yang sepi. Jangan yang crowded, jangan. Ambil waktu, saya rekomen lu sama pasangan. Duduk bareng. Ya, dan tulis. Kira-kira goals apa yang lu pengen punya tahun ini. Goalsnya mau bikin di 6 area, boleh. Terutama di area bisnis, teman-teman bersiap-siap. Lu perlu cerita sama leader lu. Kenapa perlu cerita sama leader lu? Karena jangan-jangan sama seperti Yosua. Butuh orang yang tahu jalannya ke sana. Oke? Yang biasa kalau nggak pakai mata, tutup mata, jalannya pelan. Leader lu tahu. Kalau jalannya pelan gini, nggak sampai-sampai. Keburu tua, lu jadi abe. Ya, di sini nggak ada yang tua ya, di sini nggak ada yang tua. Ya, keburu dipanggil Tuhan. Leader lu yang tahu jalannya pasti akan naikin speednya lu. Oke, kalau mau punya goals, kalau mau ngejar, yuk. Aduh, tapi gue nggak biasa. Masuk akal. That's why lu butuh leader lu. Jadi, setelah lu punya goals. Nah, ini penting. Teman-teman yang udah daftar circle, buat para partner boleh angkat tangan. Yang udah daftar, yang bersyukur. Wow. Thank you banget. Silahkan turun tangan. Wow. Oke. Teman-teman bersyukur karena nanti di circle akan ada grup. Berlima, berempat. Di grup itu, di circle, teman-teman boleh sharing. Tapi kalau circle terlalu besar, pilih 1 atau 2 orang. Ya, yang lu bawa buku agenda lu. Setelah ini kita akan belajar bagaimana sih cara lihat buku OCS-nya. Oke? Datang ke leader dan bilang, ajarin gua dong soal buku ini. Ajarin gua dong bagaimana hari-harinya bikin activity kerja. Karena apa? Karena goals bukan cuma membayangkan, mengimajinasikan. Yes, itu bagus. Itu artinya lu punya harapan. Setiap kali lu ketemu orang yang gak tahu imajinasi untuk masa depan, kamu lagi ketemu orang gak punya harapan. Waktu dia punya harapan, tugasnya kita, partner, cari 1 atau 2 orang. Wajib salah satunya leader. Ya, wajib apa teman-teman? Ya, kalau enggak nanti milihnya, aku boleh nggak 1 atau 2-nya sama Jill gitu ya, sama Ica, boleh nggak? Nggak boleh ya. Wajib leader lu ada di sana. Oke? Karena leader lu adalah orang yang paling tepat untuk membimbing lu,
menuntun lu mencapai tujuannya. Tepuk tangan buat leader lu semua dong teman-teman. So, setelah lu punya goals, yang pertama, tanya sama Tuhan, Tuhan doa, Tuhan pengen saya punya goals apa ya? Oke, sekali lagi, saya tahu goalsnya nggak usah selalu muluk-muluk. Bener? Membawa, walah nggak usah muluk-muluk gitu ya. Tapi apa yang dapat lu lakukan dalam bisnisnya lu nih? Setelah punya goals, yang pertama, yang kedua apa teman-teman? Yang pertama berdoa dan punya goalsnya. Yang pertama apa teman-teman? Berdoa dan punya goalsnya. Karena tanpa Tuhan sia-sia apa yang kita lakuin. Jadi yang pertama, Tuhan mau punya goals apa buat saya? Kalau saya punya goalsnya gini, oke nggak Tuhan? Saya mau bilang ya, saya pun kayaknya nggak pernah dengar. Goalsnya Andre, ya dapetin double star club. Hihihihi. Ya nggak pernah gue juga. Tapi lewat pikiran yang Tuhan kasih pikiran kita, renungin. Kalau goals gue ini bagus nggak ya? Berharga nggak buat gue kejar nih? Buat bisnis gue, buat keuangan kita, oke nggak ini goalsnya ya? Nah gitu loh teman-teman. Oke? Setelah itu yang kedua adalah cari 1 atau 2 accountability partner. Kalau buat partner salah satunya wajib leader. Oke? Yang kedua itu dan yang ketiga, ubah goals lu menjadi OCS point. Punya goals, mau jadi AB, mau jadi AAB, Star Club, MDRT, bagus. Ya, setelah lu setelah tahu, ubah ke OCS point. Karena dari sanalah akhirnya lu tahu apa yang perlu kamu lakuin. Ubah ke OCS point. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, bolehkah Cici Westi kita panggil ke depan untuk ceritain bagaimana baca buku OCS. Kalau mau tepuk tangan paling semangat teman-teman. Jangan Wes. Selamat siang teman-teman. Siapa di sini yang udah punya LOA? Nah, LOA ini legacy legacy OCS agenda ini tools kita selama setahun ke depan yang akan bantuin teman-teman untuk lebih produktif. Nah, isinya seperti apa? Boleh lihat, Sin? Jadi kalau yang untuk leader warnanya putih, untuk yang partner warnanya hitam karena isinya berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama itu nanti ada ininya ya teman-teman ya, karena semuanya sama nanti teman-teman bisa isi nih, ini bukunya punya siapa loanya. Nah, kemudian yang kedua, kosong ya teman-teman ya. Nah, ini kosong ini ada meaningnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa isi, nggak sebenarnya ini buat isi list nama teman-teman. Ada 1 sampai 100 teman-teman bisa isi nih list partner dan calon nasabah yang teman-teman mau approach ya teman-teman ya. Nah, sebelah sini kan kosong nih. Teman-teman bisa nih. Tadi siapa ikut kelasnya Koedo? Nah, goalsnya teman-teman yang teman-teman hitung itu bisa ditulis di sini. Jadi goalsnya berapa tiap tahunnya, selama sebulan ketemu berapa orang, per minggunya berapa orang. Jadi teman-teman bisa manfaatkan maksimal setiap lembarnya. Udah gitu, nextnya ini year at glance ini, teman-teman bisa isi kalender selama setahun yang menurut teman-teman tuh event-event penting yang nggak boleh terlewatkan. Seperti misalnya ulang tahun, momen-momen spesial, teman-teman bisa taruh di sini. Acara agensi, terus kapan nanti kita berangkat Star Club China, kan nggak mungkin nanti pas lagi mau ke China, ketemu orang, nah itu ditunda dulu, bisa
via WhatsApp dulu. Nah, jadi teman-teman ini schedule ke China teman-teman bisa tulis ya. Karena kan kita semua berangkat nih nanti. Asik. Nah, udah gitu kemudian teman-teman nextnya bisa tulis goals-nya teman-teman. Nextnya bisa tulis dari sisi spiritual teman-teman pengen apa nih, misalnya lebih rajin doa pagi atau lebih rajin ke tempat Jumatan nih. Terus dari sisi health, pengen berat badannya kayak gimana, pengen makan lebih sehat. Dari segi finansial, pengen ada pertumbuhan income berapa. Terus dari sisi relationship, family, education, teman-teman bisa tulis di sini. Dan yang jadi prioritas teman-teman bisa tulis di top goals-nya itu. Oke? Nah, kemudian setelahnya, nah ini adalah legacy builder teman-teman. Nah ini seperti logonya legacy pohon ya teman-teman ya. Kita pengen kita itu berbuah teman-teman dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Nah tugas kita sebagai financial protector itu adalah membantu teman-teman supaya buahnya ini pohon ini lebat teman-teman, berbuah. Jadi setiap ada orang-orang yang kita bisa bantu, teman-teman bisa warnain teman-teman. Misalnya satu diwarnain atau mau dikasih stiker boleh, atau yang apa sih buletan-buletan stem boleh. Yang buat teman-teman tuh kayak aduh semangat gitu. Payet boleh. Kalau misalnya teman-teman punya diamond ya, diamond, nah teman-teman bisa taruh di situ. Swarovski jadi excited nih. Biar penuh ya teman-teman ya. Aku juga beli teman-teman stiker juga di KKV tapi nggak ada ya. Ada ya jatuh gitu ya. Nah, terus kemudian oh iya nih beli stiker-stiker biar senang ya supaya stiker ini nempel di ini jadi buah. Kemudian setelahnya, nah ini teman-teman karena goals kita ini kan sebagai financial protector itu memberikan dana penjagaan buat keluarga nasabah. Nah teman-teman bisa tulis misalnya tertanggungnya siapa dan berapa sih dana penjagaan yang kita bantu siapin untuk keluarga itu. Oke, jadi 1 sampai terus kemudian OCS poinnya teman-teman. OCS poinnya adalah next. Nah ini teman-teman teman-teman udah mengerti cara isinya? A itu adalah activity, P-nya itu adalah poinnya teman-teman. Nah ini tips partner aja. Nah ini cerita konsep satu dihitungnya per keluarga. Terus cerita ilustrasi itu per jenis produk. Jadi misalnya satu keluarga kita ceritain Pruwell dan PCB 88 maka dihitungnya 2 poin. Kalau closing baru per SP aja yang kita bantu submit. Terus approach Chanas dapat referensi dan perlu dikontak ya teman-teman ya. Teman-teman dapat referensi 100 tapi nggak dikontak ya nggak bisa masuk ke sini teman-teman. Nah udah gitu posting edukasi atau komunitas maksimal 2 poin per minggu. Nah konsep ya teman-teman ya, misalnya nih kita lagi cerita tentang testimoni klaim, tentang usus buntu, kan nggak mungkin cuma 1 kali nih ngepostnya, tapi cerita tentang usus buntu ya hitungnya 1 teman-teman, meskipun dalam 1 kali postingan itu 5 kali story, tapi masuknya 1, dan itu dihitungnya 0,5. Apa? Submit. Termasuk komunitas, tapi per hari 1 aja misalnya nih ini ngepost banyak nih, tapi kan di hari yang sama cukup 1 aja dihitungnya. Dan tag legacy ya teman-teman ya, legacy. Nah, sekedar tips juga teman-teman untuk mengisi agenda ini, teman-teman bisa beli bolpen yang bisa dihapus teman-teman. Jadi kan mungkin kalau misalnya ada ganti schedule atau apa tuh nggak lebih rapi, apa? Ada teman-teman bisa beli di Shopee, saya beli di KKV ada, dan juga kemarin Kisti nemuin stabilo yang bisa dihapus juga teman-teman. Wah. Pensil yang bisa dihapus itu bisa juga. Tapi teman-teman ini bolpen yang bisa dihapus hanya untuk isi agenda ya teman-teman. Jangan nulis notes pakai yang bisa dihapus karena nanti itu bakal hilang. Bisa. Karena sudah diampuni kita itu. Nah, terus kemudian next,
Nextnya Monday itu ya apa? Weekly plannernya teman-teman. Jadi tiap minggu itu ditulis kita ketemu siapa, jam berapanya. Nah ini di sini teman-teman weekly plannernya. Dan inilah yang teman-teman. Jadi setiap ketemu sama leader teman-teman tuh yang teman-teman bawa tuh ini personal talk itu dari poin OCS-nya. Nah buat teman-teman di sini ada yang masih belum dapat, belum beli. Nah nanti kita akan buka lagi buka lagi PO ya teman-teman. Tapi ada minimum ordernya, jadi perlu sebanyak-banyaknya untuk pesan. Nah itu aja. Karena thank you kok. Tepuk tangan buat Cici Besi dong. Yeay. Seminggu ke depan, PR yang Anda perlu lakukan adalah apa teman-teman? Pertama, berdoa dan punya goals. Ya. Yang pertama apa teman-teman? Belum dengar semua? Yang kedua apa? 1-2 orang accountability partner. Ya, yang ketiga apa teman-teman? Rubah ke OCS point goals-nya lo. Kalau kalian punya goals, kita pun legacy punya goals. Kalau lu punya sebuah harapan yang besar, faith yang besar, kita pun punya goals di legacy. 2025. Oke, goals tahun ini yang kita kejar, yang kita usahakan, tentunya kita doakan. Yaitu tahun 2025. Boleh, Sin? Goals kita. Oh itu yang bacaan aja lah, Yos. Kayaknya bagus. Come on. Oke, 2025. Goals kita adalah promosi AAB baru 29 leader. Oke. Come on. Ada beberapa orang promosi tahun ini, tapi yang saya lihat datang ke hari ini adalah Cimonik dan Ko Henry. Bolehkah berdua berdiri dong? Silakan bangkit berdiri. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Oke, thank you banget Ko Henry, Cimonik, silakan duduk. Oke, kita mau lahirkan AAB baru. Ya, 29 orang. Yang kedua, goals kita adalah dari AAB yang ada. Kita mau boleh promosiin, silakan Sin. 12 AB baru di tahun 2025. Oke. Yes. Oke. Bagaimana dengan production club? Goalsnya kita legacy di tahun 2025. Kita boleh, punya API dulu 45,5 M. Inilah goals kita di 2025. Dan production clubnya adalah 30 orang dari legacy tahun ini boleh berangkat bareng-bareng. Oke, itulah goalsnya kita bareng-bareng. Jadi kalau lu punya goals, mau jadi AAB, mau jadi AB, mau dapat production club, berarti apa yang lu mau kejar barengan dengan apa yang kita mau kejar bareng-bareng. Untuk pada akhirnya kita boleh menjadi pemimpin yang memimpin orang hidup berkelimpahan. Thank you banget semuanya, selamat siang.